Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, Islam, iman, dan juga kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa di hari ini ya, yang tidak berhalangan tentunya. Dan pada kesempatan sore hari ini juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini semata atas pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini acara kita yang hadir di sini adalah jalan-jalan di taman. Ya, ngabuburit namanya. Tapi ini jalan-jalannya di tamannya bukan taman pada umumnya. Ini taman yang paling istimewa. Karena ini adalah taman sorga di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, jika kalian melewati taman dari taman-taman sorga di dunia ini, maka singgahilah, mampirlah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman dari taman-taman sorga di dunia ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu majelis ilmu. Nah, jadi kita ini sedang berjalan-jalan, sedang berada di taman dari taman-taman sorga di dunia ini. Dan memang ada kaitannya, kenapa majelis ilmu itu disebut taman sorga? Karena ilmu menjadi modal pertama dan utama untuk meraih sorga. Ya. Sorga itu diraih dengan sebab iman dan amal soleh atas rahmat Allah. Ya. Sedangkan kita tidak mungkin bisa mewujudkan keimanan dan amal soleh melainkan dengan ilmu. Ya. Modal pertama dan utamanya adalah ilmu. Dan ilmu itu tentunya yang paling utama kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Makanya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan tentang keutamaan melakukan perjalanan menuju majelis ilmu, bahwa hal itu menjadi sebab Allah mempermudah perjalanannya masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan ya, dari rumahnya, dari tempat tinggalnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya perjalanan masuk ke dalam surga. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab kita dihantarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga di akhirat. Dan betul-betul nanti di akhirat
kita berada di taman-taman sorga. Kalau sekarang ini di taman sorga di dunia, yaitu majelis ilmu, semoga di akhirat kita bersantai-santai, ya, bernikmat-nikmat, ya, bersenang-senang di taman-taman sorga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji, ya, pada kesempatan kajian kali ini sambil menunggu datangnya saat berbuka puasa, yaitu tentang keagungan zikrullah, keagungan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Zikir dalam artian yang luas itu menyangkut 3 hal. Yang pertama, zikir di hati, adzikru fil qalbi, hati zikir, ya. Yang kedua, adzikru fil lisan, zikir dengan lisan. Yang ketiga, adzikru bil jawarih, zikir dengan anggota badan. Ya. Zikir di hati, ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi keagungan dan kekuasaannya ketika melihat hasil penciptaannya di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Dan juga ketika kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim, demikian juga sabda-sabda Nabi SAW. Karena sabda Nabi SAW juga merupakan wahyu dari Allah sebagaimana Al-Quran. Zikir dengan lisan, kita basahi lisan dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi SAW, dan berikut diikuti dengan hati. Ini zikir lisan. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan, artinya seluruh anggota badan kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Nah, insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah zikir yang kedua, yaitu zikir lisan yang diiringi dengan hati. Sungguh ini adalah satu ibadah yang sangat agung, padahal di dalam melaksanakannya sangat ringan, sangat mudah. Tidak perlu mengeluarkan tenaga, tidak usah mengeluarkan biaya, dan bisa relatif dalam waktu yang tidak lama, tetapi menghasilkan nilai pahala yang sangat besar, mendatangkan kecintaan, keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendatangkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang lainnya. Maka inilah kita sebut dengan keagungan zikrullah, keagungan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ini adalah sebaik-baik dari amal soleh di sisi Allah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kalian aku beritahukan dengan suatu amal yang terbaik, yang paling suci di sisi Rabb kalian, Raja kalian, yaitu Allah.
paling dapat mengangkat derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan gunung emas dan perak. Perhatikan, ini Nabi menyebutkan sederetan keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari apa? Zikrullah, keagungan zikrullah, amal kebaikan yang terbaik, paling suci di sisi Allah, paling dapat mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Lebih baik daripada berinfak sebesar gunung berupa emas dan perak. Kira-kira pernahkah ada orang berinfak emas, perak sebesar gunung? Sepertinya belum pernah ada. Karena memang bahkan tidak ada dalam sejarah manusia punya emas sebesar gunung. Luar biasa ini kan? Dapat kita bayangkan keagungan dari apa? Zikrullah. Ini lebih baik daripada seseorang infak emas dan perak sebesar gunung. Kalau ada orang seperti itu, alangkah kaya rayanya orang ini, sampai punya emas dan perak sebesar gunung. Nih. Kemudian lebih baik bagi kalian daripada menyerbu musuh. Nah, ini dalam kancah jihad fi sabilillah. Lalu kalian memenggal leher mereka, ya, atau mereka memenggal leher kalian. Ya, ini pahala besar kalau kita bisa mengalahkan musuh dalam jihad fi sabilillah. Kalaupun kita yang dibunuh, maka kita matinya mati syahid. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Amalan yang agung tersebut adalah apa? Zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hadis ini saya kira sudah mencukupi lah, menggambarkan bagaimana keagungan, keutamaan yang sangat besar ya kalau kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hendaknya kita dalam hidup ini banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, prinsip hidup seorang mukmin yang soleh senantiasa menggabungkan dua hal. Yang pertama fikir, yang kedua zikir. Ya. Dan ini dua kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba yang mukmin. Kekuatan fikir dan kekuatan apa? Zikir. Fikir artinya dia memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Ayat kauniyah adalah fenomena alam semesta ini yang luar biasa, hasil dari penciptaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, merenungkan ayat-ayat syar'iyah. Artinya kita mempelajari Al-Quran, kandungan Al-Quran, mempelajari kandungan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini namanya fikir, dan ini kekuatan seorang mukmin. Yang kedua adalah kekuatan zikir. Nah, ini yang sedang kita bahas. Lisannya senantiasa dibasahi dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang diiringi dengan hatinya, dengan penuh keikhlasan, ketundukan, kekhusyuan, dan berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini diisyaratkan dua hal ini kekuatan orang mukmin dalam Al-Quran. Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Di surah Ali Imran ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Nah, ini kekuatan pertama, zikir. Dalam keadaan dia berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna, dan mereka berfikir, merenung. Nah, ini kekuatan yang kedua, fikir.
dalam penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian spontan dia mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semuanya ini sia-sia, maka peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Ini dalam hidup ini kita jalankan dua prinsip ini kekuatan seorang mukmin, kekuatan dzikir dan kekuatan fikir. Dua-duanya harus ada. Jangan hanya kita merenungkan saja ayat-ayat Allah tanpa berzikir. Jangan kita hanya berzikir saja tanpa mau mempelajari ayat Quran, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dua-duanya. Iya. Nah, kita coba baca di sini sebuah kata yang indah, perkataan mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan yang artinya, hai orang-orang yang melalaikan zikrullah karena kesibukan. Nah, alasannya sibuk urusan duniawi. Hai orang yang setiap kali digugah dengan nasihat selalu lengah. Hai orang yang kurang derajat ketaatannya namun sempurna derajat kemaksiatannya. Tidakkah engkau malu melihat orang lain naik amalnya, sementara hari-harimu berlalu cepat seperti awan, namun engkau tetap bermalas-malasan. Engkau ketinggalan jauh dari teman-temanmu. Teman-temanmu sudah melesat pergi menuju kesuksesan dengan meniti derajat-derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih jalan di tempat saja, tidak ada kemajuan karena kamu kemalasanmu. Padahal bukankah hari demi hari terus berjalan, tidak pernah berhenti? Peredaran hari ini berjalan begitu cepat seperti bergeraknya awan di angkasa. Patut kini kita renungkan. Nasihat emas dari Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama yang luar biasa keilmuannya, luar biasa karya tulisnya, kesibukan beliau luar biasa, sangat lengkap pada diri beliau. Ribuan tulisan, risalah, kitab beliau tulis dan sebagiannya sampai kepada kita. Imam Ibnul Jauzi, beliau seorang orator ulung. Kalau beliau menyampaikan ceramah, ribuan orang hadir. Kalau beliau menyentuh mereka dengan peringatan-peringatan Allah, semuanya menangis. Ini Imam Ibnul Jauzi. Dan beliau dikenal seorang ulama kutu buku, sangat cinta membaca buku, kitab. Sampai terkenal di akhir hayatnya beliau mengungkapkan satu penyesalan saja. Apa penyesalannya? Saya menyesal karena belum puas melahap kitab-kitab, membaca kitab-kitab. Jadi beliau begitu padat waktunya, barokah umurnya. Maka beliau sungguh ketika menyampaikan nasihat ini bisa masuk ke dalam hati kita. Karena beliau adalah orang yang betul-betul memaksimalkan hidup beliau untuk fikir dan dzikir tadi. Selanjutnya beliau mengatakan, engkau tidak tergerak dengan teguran orang yang menyampaikan teguran. Tidak berpengaruh peringatan-peringatan orang yang memberikan peringatan. Tidak diresapi nasihat orang yang memberikan nasihat. Padahal sebentar lagi engkau akan menjadi penghuni kubur. Betul kan ini? Semakin lama kita semakin dekat dengan lubang kematian kita dan liang lahat kita. Semakin lama begitu. Sekarang ini Ramadan, bandingkan dengan Ramadan tahun lalu, setahun lebih dekat dengan alam kubur daripada Ramadan tahun yang lalu. Setahun lebih dekat. Iya kan begitu. Ini teguran yang cukup mendalam, meresap ke dalam hati. Bagi orang yang hanya hidupnya itu bersantai-santai saja, hanya mengejar kesuksesan duniawi saja, lupa dengan akhirat.
Ya. Apa yang akan engkau katakan kepada Rabb yang akan menuntut hak-haknya darimu? Semua akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan tidak akan bergeser kedua telapak kaki Bani Adam sebelum ditanya 4 hal. Ya. Yang pertama tentang umurnya, waktunya, untuk apa dihabiskan waktunya. Ada pertanggungjawaban tentang waktu. Ya, jangan kita suka menyia-nyiakan waktu. Ada hisabnya di hadapan Allah. Yang kedua tentang jasadnya, tentang fisiknya, tubuhnya. Untuk apa fisiknya, tubuhnya dilelah letihkan? Kalau panjenengan merasa lelah fisiknya karena beribadah, alhamdulillah. Insya Allah nanti di hadapan Allah kita lolos dalam persidangan. Karena fisik ini kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tentang harta. Dengan cara apa didapat harta itu? Dan setelah didapat dibelanjakan kemana? Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Semakin banyak hartanya, semakin ruwet perhisabannya, semakin lama perhisabannya. Ada orang mengeluh, Pak, saya ini kok miskin terus. Alhamdulillah ala kulli hal, insya Allah hisab jenengan ini ringan. Karena hisab yang paling berat itu persoalan apa? Harta. Pertanyaannya 2, masuknya dan keluarnya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ada 2 orang mukmin yang kualitas imannya sama, tapi masuk surganya tidak bersamaan. Si miskin masuk surga duluan, baru sejarak setengah hari disusul si kaya masuk surga. Yang telat siapa? Si kaya. Kenapa? Karena hisab harta itu rumit dan lama. Selisihnya masuk surga dengan si miskin berapa? Setengah hari. Setengah hari itu berapa jam? Perhitungannya bukan jam. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari di akhirat sama dengan berapa tahun? 500 tahun lamanya. Lama apa enggak? Lama. Nah, ada keutamaan jadi orang yang sedikit harta. Ada keutamaan jadi orang yang miskin itu. Tidak selalu itu kekurangan, ada kelebihan pada sisi yang lain. Ya. Lalu yang keempat, dihisab apa? Ilmunya, ilmu agama. Apakah ilmu cuma dikoleksi saja? Dikoleksi. Tidakkah diamalkan dan didakwahkan kepada yang lain? Ada hisabnya di hadapan Allah di akhirat. Nah, jadi ini sebenarnya hidup kita itu jangan hanya bersantai-santai saja. Karena di dunia ini adalah tempat dan saat perjuangan untuk meraih surganya Allah di akhirat. Kalau sudah masuk surga, barulah saatnya bersantai-santai, berleha-leha, bersenang-senang, istirahat yang betul-betul istirahat. Ya. Nah, ini renungan dari nasihat Imam Ibnul Jauzi, teguran bagi orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah, yang hanya mengikuti kemalasan bahkan hawa nafsunya saja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang dapat membantu kita agar terdorong, termotivasi untuk kita cinta, gemar berzikir. Ya. Pertama, mengetahui pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang banyak berzikir. Bahkan itu disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ibu-ibu perhatikan ya. Laki-laki dan perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
Ini dua hal yang luar biasa. Pertama ampunan, kedua pahala yang besar. Ampunan menyebabkan kita merdeka dari ancaman neraka. Karena yang menjadi sebab hamba Allah masuk neraka karena dosa. Maka dengan ampunan ini dosa dihapus, ditiadakan. Sehingga sebab yang menghantarkan kepada neraka tidak ada. Yang kedua pahala. Maka itu menjadi sebab Allah memberikan rahmat dan memasukkannya ke dalam surga. Ini keutamaan yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun wanita yang senantiasa berzikir kepadanya. Yang kedua, pendorong untuk kita gemar berzikir kepada Allah, selalu membayangkan surga dan neraka. Targhib dan tarhib. Tertarghib dengan surga, tertarhib dengan neraka. Ya. Memang surga dan neraka tidak mungkin bisa kita bayangkan. Tapi artinya bayangan secara globalnya, surga itu negeri kenikmatan yang kekal abadi. Neraka kebalikannya, negeri yang mengerikan, di situ hanya ada siksaan. Para petugasnya adalah para malaikat zabaniyah yang Allah ciptakan hanya menyiksa dan tidak ada sedikit pun punya rasa belas kasihannya. Dan Allah menggambarkan tentang siksaan neraka dalam Al-Quran, wa ma asbarahum 'alan nar. Tidak ada manusia yang bisa bersabar kalau sudah disentuh api neraka. Beda dengan di dunia, orang kalau disiksa saking lamanya, lama-lama beradaptasi. Seperti orang di penjara, lama-lama gemuk-gemuk karena sudah beradaptasi. Ya. Tapi tidak ada seorang pun hamba Allah kalau dimasukkan ke dalam neraka dia bisa tahan, tidak bisa dia tahan, tidak akan bisa bertahan, tidak bisa disabari. Wa ma asbaruhum 'alan nar. Nah, ini kita renungkan surga, neraka. Padahal ada satu amalan yang ringan di lisan, yang itu menjadikan Allah ridho kepada orang yang mengamalkannya, yaitu zikrullah. Di mana Allah janjikan surga dan juga Allah akan hindarkan dia dari nerakanya. Ya. Umpamanya kita ini merasa ada dosa-dosa, segera zikir kepada Allah, terutama membaca istighfar, ucapan taubat kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan. Insya Allah Allah kabulkan dan Allah hapuskan dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus diperbanyak. Nabi SAW minimal dalam sehari 70 kali membaca itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Padahal Allah sudah jamin untuk beliau ampunan jika beliau ada kesalahan baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Ya. Yang ketiga, menghadirkan kebersamaan dengan Allah. Allah ada di atas arsy istiwa. Kebersamaan itu maksudnya ilmunya Allah. Allah melihat kita. Allah mendengar suara-suara dari kita. Kita memiliki jiwa muraqabatullah. Selalu kita ini diawasi oleh Allah. Seperti sekarang ini. Tidak pernah berhenti sejenak pun dari pengawasan Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah. Bagaimana gerakan tubuh kita, Allah melihat. Kedipan mata kita, Allah melihat. Lirikan mata kita, Allah melihat. Ucapan lisan kita Allah mendengar, sekalipun dengan suara berbisik-bisik dengan temannya. Yeah. Ucapan hatinya, amalan hatinya Allah melihat dan juga mendengarnya. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pengawasan ilmu, penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya dengan zikir? Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah,
Tentu Allah melihat hambanya sedang berzikir. Allah mendengar suara hambanya yang berzikir kepadanya. Allah mengetahui isi hati orang yang berzikir kepada Allah. Apakah hatinya mengikuti ataukah lalai? Apakah hatinya ikhlas ataukah tidak? Maka dengan dihadirkan kebersamaan Allah bersama kita ini, zikir ini betul-betul agung. Karena kita sedang mengagungkannya, karena kita sedang mentasbihnya, karena kita sedang mentakbirnya, kita sedang mentahmidnya, kita sedang berharap kepadanya, kita sedang bertawakal kepadanya. Sungguh indah sekali gambaran orang berzikir itu. Hubungan yang begitu khusus hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Makanya orang yang berzikir hadirkan hatinya. Sebab Allah tidak hanya melihat gerakan badan, tapi gerakan hati. Tidak hanya mendengar suara lisan, tapi suara hatinya. Ini. Di saatnya kita tingkatkan kualitas zikir-zikir kita kepada Allah. Bukan sekedar gugur kewajiban, sekedar syarat, sekedar lisan berkomat kamit, hati lalai pergi kemana-mana. Karena betapa agungnya ibadah yang satu ini, yaitu zikrullah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Makanya kita selalu husnudzon kepada Allah, berharap rahmat Allah. Dan aku senantiasa bersamanya bila dia mengingat aku. Kebersamaan Allah sungguh sangat agung sekali. Seorang yang berzikir itu Allah bersamanya. Artinya apa? Allah mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, mencurahkan rahmatnya, memberikan perlindungan kepadanya, menjaganya lahir dan batinnya. Itu namanya kebersamaan Allah. Yang keempat, menghadirkan di dalam hati bahwa zikrullah akan menjadi pelindung dari setan yang senantiasa mengganggu manusia selama hayat di kandung badan. Betul? Kita selalu diintai oleh setan, musuh sejati kita. Aduun mubin, musuh yang nyata. Tidak ada waktu sekejap pun dari kejaran syaitan ini, dari intaian dan bidikan syaitan. Maka sungguh kita sangat-sangat khawatir mendapatkan serangan dan bidikan dari syaitan ketika kita lalai dari zikrullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa setan di dalam mengejar, mengintai, membidik manusia seperti musuh yang mengejar seseorang, dikejar terus, diburu terus. Maka orang ini berlari menyelamatkan diri. Dan dia merasa takut kalau bisa dikejar dan ditangkap oleh musuh yang mengejarnya ini. Hingga kemudian di hadapannya ada sebuah tembok yang tinggi, yang kokoh sekali, benteng yang sangat kokoh sekali. Yang itu ada pintu gerbangnya yang sangat kokoh dan besar. Maka kemudian dia langsung masuk ke dalam benteng tersebut melalui pintu gerbangnya yang kokoh tadi, dan setelah berada di dalamnya dia tutup dan dia kunci dari dalam sehingga musuhnya gagal untuk bisa menangkap dia, enggak berhasil mengejar dia. Kata Nabi, itulah perumpamaan seorang hamba dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bagaikan benteng yang kokoh tadi, yang menyelamatkan dirinya dari buruan, dari kejaran musuhnya tadi, dan musuhnya itu adalah syaitan. Makanya ada sebuah buku kecil yang berisikan zikir dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang ditulis oleh seorang ulama ahli hadis yang bernama Dr. Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Diberi judul buku tersebut Hisnul Muslim. Apa artinya hisn? Hisn itu artinya benteng yang kokoh tadi. Maka buku tersebut bagaikan benteng yang kokoh yang menyelamatkan dia dari syaitan. Hisnul Muslim. Hendaknya Anda memiliki buku ini. Luar biasa buku ini.
termasuk buku yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keberkahan untuk penulisnya. Buku ini kecil, ringan, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Berisikan lengkap sekali zikir-zikir, doa-doa sehari semalam yang bersumber dari dalil yang jelas, yang meyakinkan, disebutkan referensinya dari ayat Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Yang kelima, mengetahui bahwa zikir menjadi pengganti, penambal dari banyak ibadah yang bocor-bocor, yang kurang-kurang, sehingga bisa menambal dan menutupinya. Contohnya, setelah kita selesai sholat fardu, kita selesai mengucapkan salam, zikir yang pertama kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa maksudnya? Setelah sholat langsung mengucapkan istighfar 3 kali, maksudnya adalah memohon kepada Allah bila mana dalam pelaksanaan sholat yang barusan dilaksanakan ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, maka semoga dengan ucapan istighfar 3 kali ini Allah berkenan menutupinya, menambalnya. Dan memang kenyataannya kita sholat jarang sampai sempurna. Mungkin gerakannya sesuai tuntunan Nabi, mungkin bacaannya sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi hatinya sering tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, karena hatinya pergi kemana-mana. Pas sholat paling enak untuk melamun. Hati kita dibawa kemana-mana nggak karu-karuan. Hati kita tidak bisa fokus, tapi berserakan. Itu yang sering terjadi. Jadi untuk mewujudkan kehusyuan itu bukanlah hal yang mudah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya juga perlu diperhatikan beberapa perkara yang berkaitan dengan zikir kepada Allah ini. Yang pertama, perbanyak zikir dalam setiap keadaan. Karena nanti akan dijelaskan, tapi mungkin waktunya nggak mencukupi ya. Zikir itu ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Kalau muqayyad itu zikir tertentu yang berkaitan dengan waktu tertentu atau amal-amal tertentu. Semacam kita zikir mau masuk masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar dari masjid kita membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah ini namanya zikir muqayyad, karena berkaitan dengan masjid antara masuk ataupun keluarnya. Ada zikir yang mutlak, artinya tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan waktu tertentu, kapan saja, di mana saja, selagi bukan di tempat yang najis. Yang kita dilarang untuk mengucapkan kalimat zikir dengan lisan kalau kita berada di tempat yang najis seperti toilet, kamar mandi. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Disunnahkan memperbanyak zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Perhatikan di sini, Allah perintahkan kita bukan cuma berzikir, tapi apa? Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, ini. Makanya kita harus memperbanyak zikir. Kita ini masih kelas-kelasnya masih rendah dalam berzikir kepada Allah karena masih jarang-jarang. Itu pun kalau ingat kadang-kadang. Tingkatan Nabi Muhammad SAW
Kenapa beliau itu kok dalam sehari minimal mengucapkan istighfar 70 kali? Dijelaskan oleh para ulama, beliau masih merasa bersalah dan kurang karena ada saat-saat beliau tidak berzikir kepada Allah. Saat-saat itu apa? Ketika beliau tidur. Ketika beliau menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan pelajaran kepada para sahabat, itu oleh Nabi dianggap kekurangan. Subhanallah, ini dianggap kekurangan. Lah kalau kita nggak ngapa-ngapain, kadang delomong, ngelamun, baru sadar dibentak sama teman, woi baru sadar. Yang punya kebiasaan nyanyi-nyanyi, nganggur-nganggur bukannya berzikir malah apa? Nyanyi, ya. Dapat berapa judul itu, hafal nyanyi. Setiap kegiatan dia apa itu ada nyanyinya, gitu, ya, ada nyanyinya. Alangkah baiknya kalau dia ganti dengan apa? Berzikir kepada Allah, pahalanya besar, pahalanya banyak. Ini Allah perintahkan, udzukurullaha dzikran katsira. Ada seorang ulama hadis itu disebutkan, karena dia selalu lisannya dibasahi dengan dzikir, dia tidak ingin ada waktu yang lewat begitu saja tanpa dzikir kepada Allah. Ketika beliau mengimla hadis, mendikte hadis kepada muridnya, kan didikte hadis itu. Nah kan begitu disampaikan hadis kan gurunya ini biasanya kan diam, muridnya kan mencatat. Dia tidak mau diam, dia sambung dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu, tidak pernah berhenti dia lisannya. Kalau dia berhenti dzikir, dia sampaikan ilmu. Subhanallah, luar biasa orang seperti ini. Sehingga sangat kecil sekali celahnya untuk bisa dimasuki oleh syaitan. Kalau kita mungkin barangkali masih banyak celah yang memungkinkan dimasuki oleh syaitan. Gitu. Nah ini makanya kita di sini dinasehati ya, banyak tambahi lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memadukan antara zikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Ini zikir yang sempurna. Tadi sudah kita singgung masalah itu. Paling tidak ketika kita lisan ini berzikir, hati itu mengikuti gitu. Iya, menerjemahkan, makanya harus tahu terjemahan dari zikir-zikir yang biasa kita baca itu. Contohlah yang paling sering kita amalkan zikir setelah sholat fardu 5 waktu, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah itu coba, jangan sekedar ucapan lisan saja. Makanya jangan kita tergesa-gesa membaca subhanallah, 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 selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah, selesai. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, selesai. Lah, ini kurang. Masih hampa, masih hampa. Harusnya kan hatinya ikut menerjemahkan. Apa itu subhanallah? Itu artinya kan mentakdis, mensucikan Allah. Tanzihullah an kulli aibin wa naqsin. Mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Ya, itu dalam hatinya begitu. Ketika mengucapkan apa? Subhanallah. Kadang-kala enggak. Kita mengucapkan subhanallah, pikirannya kemana-mana. Di sop pertama mengucapkan subhanallah, lihat cicak-cicak berlarian berkejar-kejaran. Ya. Nah ini namanya apa? Ya ini namanya zikrul ghafilin, zikir hatinya lalai. Harusnya kan zikrul dzakirin toh, zikirnya orang-orang yang ingat. Jangan zikrul ghafilin. Nah zikrul ghafilin kan zikirnya orang-orang yang lalai. Jadi dia zikir lisannya, hatinya apa? Hatinya lalai. Iya. Jadi diiringi dengan hati ya. Yang ketiga, bahkan sampai pada tingkatan orang berzikir kepada Allah itu menangis, menandakan hatinya lembut. Ya, ketika dia mengucapkan istighfar, dia menangis karena mengingat dosa-dosanya, mengharapkan ampunan Allah, haus dengan ampunan Allah, melihat dirinya ini belepotan lumpur dosa, menangis dia.
Oh, ini kalau sudah seperti ini zikir tingkatan tinggi, menunjukkan kehusuannya, menunjukkan besarnya pengharapan dia kepada Allah. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di antara 7 golongan yang di mahsyar dapat naungan Allah, di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, seseorang yang zikir kepada Allah khalian. Khalian ini 2 pengertiannya. Pertama, dia sendirian, terutama di akhir malam, dia sendirian, gak ada orang lain, sendirian dia, khalwat dia dengan Allah. Yang kedua, hatinya ikhlas. Itu makna dari khalian. Kemudian apa? Fafadat ainahu, berlinanglah air mata di kedua matanya, menangis. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah, di akhirat, di mahsyar dapat naungan Allah. Dan juga kata Nabi dalam hadis yang lain, ada 2 wajah yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, wajah atau mata yang digunakan untuk menjaga perbatasan antara kaum muslimin dengan musuh mereka, ribat. Yang kedua, mata yang meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah ketika berzikir kepadanya. Coba kita introspeksi diri kita, apa kita belum pernah menangis ketika zikir kepada Allah? Berarti indikasi hati kita belumlah lembut, masih gersang, masih ada kekerasan di dalam hati kita, masih banyak karat-karat maksiat yang bercokol di dalam hati kita. Selanjutnya, ketika berzikir itu rendahkan suara, jangan dengan teriakan-teriakan. Pernah bersama Nabi, para sahabat, mereka mengucapkan takbir dengan berteriak-teriak di perjalanan, di sebuah perjalanan. Maka Nabi SAW menegur mereka, para sahabat yang berzikir dengan teriakan-teriakan itu. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum ma tada'una as-samma wala ghaiba innama tada'una sami'an basira walladhi tada'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Wahai manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli dan jauh. Sesungguhnya kalian menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Zat yang kalian seru lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher tunggangannya. Ini seperti di dalam ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Di surah Al-Baqarah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah, aku ini amatlah dekat, aku mengabulkan siapa saja yang berdoa kepadaku. Jadi jangan dengan teriakan-teriakan. Ya, harusnya dengan suara yang lirih, yang rendah, menunjukkan tawadu dan tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu mungkin ya kajian kita menjelang iftar pada kesempatan sore hari ini, karena sudah mendekati saatnya kita berbuka puasa. Semoga bisa dilanjutkan kajian mengenai keagungan zikrullah di kesempatan yang lainnya, insyaallah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang cinta zikrullah dan menjadikan hamba-hamba yang memperbanyak zikrullah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan terakhir perlu saya ingatkan sunnah-sunnah ringkas mengenai berbuka. Hendaknya kalau ada kurma, dahulukan makan kurma. Jangan lupa zikir pada Allah, ucapkan bismillah. Setelah itu mungkin silakan minum air
Dan setelah itu kita baca dzikrullah lagi, yaitu membaca doa ketika berbuka. Dhahabat doma'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.